Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 221. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Edward baru saja melihat Rizal, dan dia tidak melihatnya selama 10 tahun. Tetapi penampilan Rizal tidak banyak berubah. Edward masih mengenalinya sekilas. Melihat Rizal kembali bersama Aditya, Edward sangat terkejut. "Bukankah ini Rizal? Kamu meninggalkan rumah saya 10 tahun yang lalu tanpa bersuara. Dan kamu masih memiliki wajah untuk kembali hari ini." Wajah Edward muram, dan dia sama sekali tidak menganggap Rizal. "Tuan, apakah Anda ingin tahu mengapa saya meninggalkan keluarga Anda 10 tahun yang lalu?" Rizal mendengus dingin, tetapi dia masih sangat sopan kepada ayah Aditya. Edward secara alami jelas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Rizal dan Melanie berselisih, dan Rizal dipaksa pergi oleh Melanie. Tetapi ketika memilih antara Rizal dan Melanie, Edward secara alami memilih Melanie. Edward hanyalah seorang pejuang, hanya seorang pengawal. "Aku tidak ingin tahu, Rizal. Karena kamu kembali dengan tuan muda, kamu bisa tinggal. Tapi sebaiknya kamu ingat aturannya. Saat aku berbicara dengan anakku, jangan menyela." Rizal adalah orang yang tak kenal takut, dan dia sekarang bersikap sopan kepada Edward demi Aditya. Melihat apa yang dikatakan Edward, mata Rizal berkilat dingin. Dia tidak kewalahan oleh aura Edward. Aditya tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Melanie ada di ruang tamu. Dia akan menghadapi Melanie sekarang. Mari kita lihat apa yang dikatakan gadis ini. Jadi Aditya mengambil langkah besar saat ini dan langsung pergi ke ruang tamu. Rizal mengikuti di belakang Aditya, dan dia ingin memastikan keselamatan Aditya. Selama ada orang yang berani menyerang Aditya, Rizal tidak keberatan membunuhnya. Stephen tahu betul apa yang Rizal lakukan sekarang, dan dia diam-diam berkeringat demi Edward di dalam hatinya. Berpikir bahwa tuannya tidak tahu betapa hebatnya Rizal sekarang, dan berpikir bahwa Rizal hanyalah mantan pengawal keluarga Edward pertama. Edward terkejut saat melihat tubuh Aditya. Setelah 10 tahun tidak bertemu satu sama lain, Aditya telah tumbuh dari anak yang lemah menjadi dewasa, dan tubuhnya memiliki aura yang kuat, bahkan lebih dari dirinya. Tentu saja, Edward juga sangat lega karena keluarganya memiliki penerus. Tapi sekarang masalahnya serius. Aditya kembali kali ini untuk menemukan nasib buruk Melanie. Edward juga pusing. Ini juga alasan mengapa Edward tidak membiarkan Aditya kembali setelah dia mengetahui bahwa Aditya ada di kota Manado. Dia tidak ingin mengganggunya. "Aditya, demi aku, bahkan jika ibu tirimu melakukan kesalahan, kamu akan memaafkannya." Edward mengucapkan kata rendah hati yang langka. Dia tidak pernah mengatakan kata seperti itu kepada siapapun dalam hidupnya. Stephen dan lebih dari 20 pelayan pengawal semuanya terkejut ketika mereka mendengar Edward mengatakan ini. Kapan tuannya mengatakan itu, selalu mendominasi dan kuat. Tapi yang lebih mengejutkan, mereka masih akan datang. Aditya berhenti saat ini dan memberitahu ayahnya, "Maaf, saya tidak bisa memaafkannya." "Apa, anakku? Kamu kembali kali ini? Apakah hanya ingin berurusan dengan ibu tirimu?" Wajah Edward tenggelam, dan dia menatap Aditya dan bertanya dengan mata membara. "Hehe, ayah benar. Aku kembali karena dia." Aditya mencibir dan berteriak keras. Wajah Edward menjadi semakin jelek. Dia memandang Aditya dan berkata, "Aditya, kamu bahkan tidak memikirkanku, kan?" Suara Edward meredam, dan menatap Aditya. Wajahnya berubah pucat. Tetapi segera, dia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, baiklah. Baiklah, ini putraku. Dia sangat angkuh." Edward tertawa. Stephen dan 20 pengawal serta pelayan semuanya sangat gugup. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa ada orang di dunia ini yang berani menentang Edward seperti ini.
Mereka pikir Edward akan marah. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Edward sama sekali tidak marah pada Aditya. Aditya tidak ingin membicarakan hal ini dengan ayahnya. Jika Melanie tidak sepenuhnya ditundukkan hari ini, bahkan jika Raja Surgawi datang untuk membujuknya, Aditya tidak akan mengampuninya. Melanie, keluar! Aditya berteriak begitu memasuki ruang tamu. Saat ini, Melanie dan adiknya alias Benny sedang duduk di sofa mengobrol dengan gembira. Benny berkata bahwa saudara perempuannya adalah istri dari keluarga Edward, dan dia sangat makmur di kota tahun ini, dan tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Jika menginginkan uang dan kekuasaan, Benny hidup terlalu baik dengan bantuan keluarga Edward. Melanie dan Benny juga mengetahui tentang berita kembalinya Aditya. Edward lah yang memberi tahu Melanie, dan membuat Melanie memperlakukan Aditya dengan lebih baik dan menghilangkan keterasingan sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin Melanie melakukan itu? Dia hanya benci bahwa dia tidak bisa membunuh Aditya di kota Manado. Selama Aditya meninggal, properti keluarga Edward cepat atau lambat akan diperolehnya, dan itu akan menjadi milik keluarga Melanie. Mengetahui bahwa Aditya telah kembali, Melanie bahkan tidak keluar dari ruang tamu. Yang dia inginkan adalah gaya ini, dan dia ingin mengalahkan Aditya dalam hal momentum. Tapi dia tidak menyangka Aditya akan memanggilnya dengan namanya secara langsung, dan bertindak seolah dia akan memakannya. Melanie juga kaget, tapi segera, dia menjadi marah. Bentak, Melanie menepuk meja teh dan berdiri dengan tiba-tiba. Siapa yang susah diatur? Untuk apa kamu berteriak? Apakah kamu tidak ingin hidup? Dari mana asalmu? Berani memanggil nama kakakku seperti itu? Meskipun dia tahu Aditya ada di sini, Benny pura-pura tidak tahu. Aditya tiba di depan Melanie dan Benny dalam beberapa langkah, dan Rizal mengikuti Aditya dengan cermat. Pada saat ini, wajah Rizal semakin tenggelam. Selama Aditya memberi perintah, dia akan membunuh Melanie. Kita baru saja bertemu. Jadi kita tidak begitu cepat mengenal satu sama lain. Aditya tersenyum dingin. Melanie juga menyilangkan tangannya dan mencibir. Dan berkata kepada Aditya, aku tidak mengerti omong kosong apa yang kamu bicarakan. Oh, kamu terlihat familiar. Apakah kamu Aditya? Melihat wanita ini sangat pandai berakting. Begitu juga Aditya sangat terdiam. Hehe, kamu pandai berpura-pura bodoh. Melanie, apakah kamu ingin menyangkal hal menjijikkan yang baru saja kamu lakukan? Aditya bertanya. Melanie sudah menemukan cara untuk menghadapi Aditya. Jadi dia tidak akan sebodoh itu untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Dia juga tahu bahwa selama dia menolak untuk mengakuinya, bahkan jika ayah Aditya tahu bahwa dia telah melakukan hal ini, dia akan melindunginya. Jadi Melanie tersenyum tanpa malu, dan berkata, Aditya, jika kamu ingin mengganggu saya, hubungi saya langsung. Dan kamu tidak perlu menuangkan air kotor ke saya, kamu benar-benar membakar villa yang ditinggalkan ibuku. Tahukah kamu bahwa api itu hampir membunuh istriku? Teriak Aditya dengan marah. Wajah Melanie terkadang berubah menjadi pucat. Kuncinya adalah dia memiliki firasat di hatinya. Apa yang dikatakan Aditya adalah apa yang dia lakukan kemarin. Jadi dia masih merasa sedikit bersalah ketika dihadapkan seperti ini. Namun, kualitas psikologis wanita ini begitu kuat. Wajahnya juga tidak terlalu tebal. Pada saat ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Aditya, Tuan, Aditya, kamu selalu salah paham dengan saya, kamu baru saja pulang dan memercikkan air kotor padaku, saya tidak ingin menyalahkanmu. Kata-katanya indah, dan dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang mulia, masuk akal, dan murah hati. Edward adalah orang yang sangat cerdas, dan kemampuannya untuk mengamati kata-kata dan emosi bahkan lebih ekstrim. Bagaimana mungkin dia tidak melihat petunjuknya? Melihat ekspresi percaya diri dan marah Aditya, dan melihat ekspresi Melanie yang agak bersalah, Edward langsung mengerti segalanya. Aditya tidak menuduh Melanie. Melanie lah yang melakukan hal-hal ini. Edward sangat marah di dalam hatinya. Jika itu adalah orang lain, dia akan menegakkan hukum keluarga sejak lama, dan dia harus memukuli pihak lain sampai mati. Tapi Melanie adalah wanita favoritnya. Dia hanyalah kekasihnya, dan dia tidak tahan menghadapinya.
Edward benar-benar tidak bisa menunjukkan emosi dan kemarahannya. Meskipun dia sangat marah dengan Melanie di dalam hatinya, dia memiliki senyuman di wajahnya. Hehe, sangat berharga bagimu untuk menjadi begitu bijaksana. Edward juga memuji Melanie, dan kemudian berkata kepada Aditya, "Ya Tuhan, ayah mengerti. Jangan menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Lagi pula, kita adalah keluarga." Kata-katanya sangat jelas. Edward telah memberi isyarat kepada Aditya. Dia tahu apa yang telah dilakukan Melanie. Ketika Aditya mendengar ini, hatinya menjadi dingin. Tampaknya ayahnya mudah diubah dan sifatnya sulit diubah. Ayahnya benar-benar disihir oleh Melanie dan tidak bisa melepaskan diri. Ayah memahaminya di dalam hati, dan ayah masih tidak memberinya hukuman. Nah, jika Anda tidak menanganinya, saya akan menanganinya sendiri. Memikirkan hal ini, dua cahaya dingin muncul di mata Aditya. Kebencian baru dan lama ditumpangkan. Aditya telah melangkah ke arah Melanie. Bersambung.